Siang, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Rizky sepertinya semangat sekali. Iya, Bu, semangat. Jenny gimana? Kok dari tadi kalem-kalem aja? Saya Putri Solo, Bu. Oh, Putri Solo. Habis dibully, Bu. Gak boleh bully temannya ya? Iya, Bu. Kamu ini bahaya. Rama gimana? Baik. Baik. Dwi? Ya seperti Rama tapi beda aja. Dwi ini selalu seperti sad boy ya. Saya setiap masuk ke kelas kalian itu selalu memperhatikan kepribadian kalian itu bermacam-macam. Dan yang paling unik itu menurut saya Dwi, karena cara berbicara juga sedikit aneh gitu ya kan. Bahwa Dwi, saya tidak bermaksud tapi ya itu kejujuran hati saya sih. Jadi bilang kami baik-baik aja. Oke, baik. Oke. Hari ini ada yang absen nggak? Absen, Bu. Absen aja, Bu. Tono, Bu, sakit. Oh sakit apa dia? Sakit peyut ini melahirkan. Oh, kucingnya sakit peyut. Melahirkan. Aduh, yang penting kalian tidak bantu-bantu teman untuk ini aja deh, cabut ya. Iya, Bu. Jangan ya, nanti Mana saya. sekolahnya, Bu? Sumbang izin Bu. Izin apa? Izin apa dia? Mamanya melahirkan lagi. Mungkin Oh, sama satu lagi, Bu. Apa itu? Si Suprat, Bu. Habis kecelakaan dia, Bu. Suprat. Aduh, Kecelakaan di mana? Dia di jalan 19. Jadi gimana keadaannya? Iya, cuman alhamdulillah buang kali lecet aja. Terus dia alhamdulillah dia baik-baik aja. Bu. lah, tuh. Alhamdulillah lecet aja motornya, kakinya sobek. Oh, lebih kurang ajar teman-temannya. Aduh, tidak sopan ya. Ya ampun, memang kalian sangat luar biasa. Yaudah. Sekarang waktu kita serius. Dan stay bercandanya siapa Suprat, mana nih kok Suprat namanya? Ada. Itu jalannya masih bagus, Bu. Ada. Kalau Suprat aja ya. Ada aja. Aduh. Sumbang. Yaudah. Hari ini saya bakal ngajar lagi kelas kalian. Minggu lalu kita sudah bertemu dengan materi yang menarik ya minggu lalu. Tapi sebelum kita belajar lagi, kita harus mengawalinya dengan doa. Oke? Rama, ayo pimpin doanya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita mulai dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rama sudah memimpin doa. Kamu tadi berdoa apa, Vicky? Hah? Doa teis. Ya ampun, Doa makan itu, Bu. ada aja emang. Saya udah menggunakan bahasa luar negeri. Spanyol. Siap. Ada aja ya Vicky ya. Memang Vicky ini selalu ada aja tingkahnya yang bikin kita tertawa ya. Alam saya tinggi soalnya. Iya, bagus sekali. Ya, saya mau lebih rileks lagi, mau berdiri nih. Jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat materi kita di minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Vicky. Kemarin materi jadi kita bahayanya merokok. Bahaya merokok. Kamu merokok nggak? Saya nggak merokok, Bu. Dikit dulu aja. Kamu merokok? Tidak lah, Bu. Oh, enggak. Mana tahu ya kan Dwi? Iya. Merokok? Mbak. Oh enggak. Jangan merokok ya. Iya, Ya, Bu. Bu. Kami semua hidup pengen hidup sehat, Bu. Ya. Nah, kita coba. Awas nanti kalau ketahuan di luar sama saya ya. Oke. Jadi setelah tahu bahaya merokok nih, ya kan? Iya, Bu. Kira-kira di rumah kalian ada nggak orang yang masih merokok? Masih, Bu. Ada. Ada. Oh, kalau jadi nggak ada. Kalau Dwi Ada ada siapa? paman saya. Sumbang. Kira-kira kamu ada nggak? Saya nggak tanya namanya. Kira-kira kamu ada nggak kasih tahu sama paman kamu kalau misalnya rokok ini berbahaya loh? Bahaya. Nggak ada Bu, cuma saya larang aja. Saya juga kurang suka bawa asap rokok. Oh, kalau Vicky? Ada, Bu. Paman saya juga namanya Supri. Saya Iya, sendiri. Bu. Jadi saya mau beri masukan atau ngasih tahu, tapi saya nggak berani, Bu, karena ya itu tadi, Bu, karena dia mungkin lebih tua dari saya kan. Jadi saya kalau misalnya saya ngasih tahu semacam mengajari kan, Bu, karena tapi kan sebenarnya berguna kan, Bu. Tapi rasa masih takut gitu, Segan. ada Pak, gitu, segan gitu, Bu. Boleh next time anak-anak semua boleh coba berbicara aja, maksudnya sesuai dengan pengetahuannya. Yang penting cara berbicaranya harus sopan dan santun, apalagi kepada orang yang lebih dewasa dan lebih tua dari kita. Oke, hari ini saya akan menghadirkan tema yang cukup menarik
namun juga agak sedikit tabu untuk dibicarakan, khususnya di daerah kita di Indonesia. Namun pada usia kalian sebenarnya menurut saya ini adalah materi yang wajib kalian ketahui supaya kedepannya tidak salah melangkah. Ada yang tahu apa itu kira-kira? Saya Bu, Oke, silakan Rama. kalau ngomongin tabu biasanya kalau di Indonesia itu sex education. Betul sekali. Oke, karena Rama sudah menjawab dengan tepat, saya langsung saja memberitahu bahwa hari ini kita akan membahas tentang yang namanya seks bebas. Nah, nggak usah ada yang malu-malu ya, nggak usah ada yang malu-malu. Nah, ini harus kita jadikan sebagai pelajaran. Ayo. Tapi kita belajar tentang seks bebas, tapi kita tidak boleh mempraktekkan seks bebas ya, teman-teman. Betul Ibu. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya. Pasti Ananda semua sudah sering mendengar yang namanya seks, benar? Benar? Benar nggak? Benar Bu. Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan apa itu seks? Jadi saya senangnya lagi. Ayo, tunjuk dirinya, jangan tunjuk temannya. Mari kita coba. Saya Bu. Oke, silakan Wiki. Jadi seks itu adalah suatu hubungan yang tidak baik, karena suatu hubungan ini tidak baik ya kan, apalagi masih di luar pernikahan Bu, itu maksudnya. Saya tanya tentang seks, hampir mendekati. Yang lain, apa itu yang dimaksud dengan seks? Bukan seks bebasnya, tapi apa itu seks? Jenis kelamin. Bukan begitu jadi. Maksudnya, apa itu yang dimaksud dengan hubungan seks? Gitu. Iya. Oh, saya Bu. Tapi ini konteksnya seks bebas. konteksnya seks bebas, ya. Saya Bu. Jadi seks itu adalah suatu pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin wanita, atau kelamin wanita dan kelamin jantan saling bertemu Bu. Itu namanya seks. Nah, di situ nanti akan adanya suatu pertemuan. Nah, di situ nanti akan menumbuhkan nanti akan terjadinya suatu janin dan sebagainya. Oke, sepertinya anak-anak semua sangat sulit mengatakannya karena sedikit tabu ya biasanya Iya, kan. karena- Jangan mungkin anda bertanya kepada orang tua pun kayak, nggak boleh dibicarain, gitu ya kan? Iya. Tapi di sini ibu akan menjelaskan kepada anak-anak semua bahwa seks itu adalah sebuah hubungan yang dilakukan antara dua orang, yang dimana seks ini biasanya dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin berbeda. Lalu mereka ini seks ini dilakukan untuk menjadi proses pembuahan. Nah, anak-anak semua karena sudah SMA pasti sudah tahu bagaimana caranya seseorang bisa lahir, bagaimana seseorang bisa mengandung, ya pastinya harus mengalami hubungan seks dulu. Iya, Oke? betul. Ya. Nah, jadi anak-anak semua banyak sekali di zaman sekarang ini yang melakukan seks di luar hubungan yang seharusnya. Di Indonesia, sesuai dengan peraturan yang ada, orang yang boleh melakukan hubungan seks adalah orang yang sudah Menikah. Jadi kalian semua sekarang sudah boleh berhubungan seks belum? Belum. Seharusnya belum Bu. Seharusnya Iya. belum. Tapi seumuran kalian kira-kira sudah ada yang pernah belum? Hah? Seumuran kalian ini yang semua Oh. iya, Di yang luar sana semuanya belum ada. banyak. Kenapa bisa bilang begitu Jenny? Punya teman saya Bu. Iya, bagaimana Dia teman? pernah juga melakukan seks bebas Kamu tahu dari mana? dari teman saya. Dia bercerita pada kamu? Yang pernah melakukan. Oke, kalau Dwi? Ya saya juga teman saya menceritakan tentang itu. Oke. Oh enggak. Yang itu lain? mengambil kunci. Yang lain? Ya, Kalau saya itu ya teman juga sih Bu, cuman udah ketahuan pas jadinya itu hamil. hamil. Nah, jadi hamil di luar nikah adalah salah satu Pergaulan seks bebas. iya adalah Dengan seks dampaknya, bebas. Iya. dampak dari seks bebas. Ya kan, ini nggak tahu nih dia belum menikah tapi kok udah hamil gitu. Dia kan bukan Bunda Maria, bukan Maryam kalau di Muslim kan. Jadi nggak bisa hamil tanpa berhubungan seks. Iya, betul Bu. Iya kan, benar Iya. kan? Di agama juga dituliskan begitu. Iya. Nah, berarti sebenarnya berhubungan seksual di luar pernikahan itu menentang aturan, baik secara aturan moral berbangsa dan bernegara, juga itu menentang aturan agama. Siapa di sini yang beragama Islam?
Boleh nggak melakukan hubungan seks di luar nikah? Tidak. Tidak boleh. Harus melalui pernikahan. Yang selain Islam dan Kristen, boleh tidak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Jadi Dwiki agamanya apa? Dalam bu. Oh, Saya bu, Iya. Konghucu bu. iya. Boleh tidak? Nggak boleh bu. Oh, tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi sedangkan melakukan seks di luar nikah saja, walaupun itu sudah berpacaran itu tidak boleh. Apalagi yang melakukan seks bebas. Nah, kira-kira apa ya yang dimaksud dengan seks bebas? Yang tidak salah. Apa yang dimaksud dengan seks bebas? Tadi kan kita udah bicara tentang seks. Tapi Oh, saya bu. siapa dulu Oh ya nih? gini dulu lah. Oh, gini aja. Gini. Tadi Vicky udah jawab. Kalau menurut saya seks bebas itu adalah hubungan suami istri yang dilakukan di luar pernikahan. Jadi contohnya itu Hubungan dia badan. ya berhubungan badan Ya. gitu ya. Jadi saya ulangin, jadi seks bebas itu adalah suatu perilaku di mana seorang wanita dan seorang pria melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Jadi terjadinya lah seks bebas itu bu di luar pernikahan. Bagus sekali jawabannya. Dwi mau beri pendapat? Iya. Boleh silakan. Kalau menurut saya seks bebas tuh di luar nikah tadi ya, berganti-ganti pasangan gitu. Ya, Itu begitu saja. saja. Oke, bagus sekali ya. Sudah benar jawaban dari Jenny dan Dwi bahwa hubungan seks bebas itu adalah hubungan badan atau hubungan intim yang dilakukan di luar nikah. Dan saya mau tambahkan, seks bebas itu biasanya dilakukan itu berganti-ganti pasangan. Berganti-ganti pasangan. Misalnya si A hari ini melakukan hubungan dengan si B, besok dengan si C, besoknya lagi dengan si D. Nah, ya kan? Begitu. Itu yang dimaksud dengan seks bebas. Nah, kira-kira apa sih penyebab seks bebas ini bisa muncul di antara anak-anak remaja? Karena banyak sekali kasus yang kita lihat justru anak remaja yang sering menjadi korban dari seks bebas. Contohnya mereka berpenyakitan, ya kan? Ada lagi yang lain? Saya bu. Karena dalam lingkungan pergaulan bebas itu. Contohnya? Ya kan kita berada di dalam pergaulan bebas, nah sehingga seorang remaja seumuran kita ini bebas untuk melakukan apapun bu. Jadi ya itu tadi kan dia namanya pergaulan bebas. Nah tentunya udah termasuk dalam kenakalan remaja kan bu. Jadi menantang suatu norma-norma yang ada di norma-norma yang baik gitu bu. Nah jadi pasti terjeratnya juga ke seks bebas juga bu. Oke, sudah benar yang Bu Vicky katakan. Nah, jadi di sini Ibu membagi beberapa hal yang menjadi penyebab dari munculnya seks bebas pada kalangan remaja. Yang pertama itu adalah kekuatan iman yang memudar. Oke, kenapa itu ada bisa menjelaskan kekuatan iman yang memudar ini bagaimana maksudnya? Dwi bisa jelaskan? Menurut saya ya keimanannya terhadap agama yang dipegangnya kurang kokoh bu. Jadi dia tergoda oleh nafsunya, ya jadilah seks bebas tadi. Biasanya iman kita tuh bisa memudar karena apa? Ya Karena pergaulan, karena rasa malas beribadah juga, ya kan? Jadi semakin jauh, ya kan? Yang kedua adalah kurangnya perhatian orang tua, benar tidak menurut kalian? Benar. Alasannya kenapa, Rama? Karena kan kalau orang tua itu kan kontrol pertama kita gitu loh bu, kontrol terbesar kita. Misalnya kalau orang tua aja udah nggak pernah ngasih perhatian, misalnya kita pulang malam tuh terserah perempuan ya bu. Kalau perempuan kan pulang malam jam 1 jam 2, tapi orang tua kayak nggak peduli aja. Jadi menurut kita udah orang tua aku juga nggak peduli kayak gitu. Berarti boleh gitu kan? Berarti nggak apa-apa gitu. Oke, bagus, penjelasan yang bagus. Yang ketiga adalah rasa ingin tahu, ya kan? Benar tidak bahwa nggak semua ini rasa kepo-nya, rasa ingin tahunya sangat menjadi-jadi. Misalnya menemukan satu hal yang baru, kalian tuh rasanya ingin mencoba saja gitu. Benar tidak? Iya. Benar kan? Rasa ingin tahu. Yang selanjutnya adalah tontonan yang tidak mendidik. Nah, siapa di sini yang sering menonton film? Saya bu. Biasanya Dwiki nonton film apa? The Angry Man bu. Itu genre tentang apa? Kartun bu, anime. Kartun, anime. Kalau Rama? Drakor bu. Drakor. aduh. Drakornya? Minimal Drakor. Lalu tontonan di drakor itu bagaimana sih kira-kira
minimal cium lah bu. Ya ada romance gitu sih bu, ada romance, ada action gitu. Nah, jadi zaman sekarang ini anak-anak banyak sekali tontonan yang menghadirkan hubungan-hubungan yang terlarang gitu ya. Salah satunya adalah hubungan seks bebas. Nah, jadi ada beberapa film yang menghadirkan yang sekarang itu disebut dengan film biru. Film biru itu termasuk ke dalam film yang menyajikan romance tapi isinya seks, melakukan seks. Nah, survei yang saya lihat, film biru itu banyak biasanya itu mereka melakukan seks itu bukan dalam hubungan suami istri gitu. Jadi mereka di dalam film itu pun diceritakan bahwa ini orang bukan suami istri, ya kan, bukan suami istri gitu. Jadi tontonan yang tidak pendidik pun juga bisa mempengaruhi mental Anda semua untuk melakukan seks bebas. Kalau di luar itu sekali ya kata ya. Begitulah kalau sekolah kita di pinggir jalan. Oke, selanjutnya yang kelima adalah rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas. Nah, Anda semua ada nggak yang sudah tahu tentang bahayanya seks bebas? Saya bu, Nah, jadi kalau kita seks bebas kayak kata ibu tadi bergonta-ganti pasangan bisa terkena penyakit HIV. HIV bagus sekali. Lalu yang lain? Saya bu, hamil di luar nikah bu. Iya, benar sekali. Itu adalah yang paling banyak terjadi. Selain itu, ya silakan Rama. Ditolak sama lingkungan. Ditolak lingkungan ya. Lalu Dwi ada pendapat ya? Ada berbagai penyakit kelamin ya. Jelas sekali. Jadi begitu banyak dampaknya tentang bahaya seksnya itu ya. Jadi sangat-sangat tidak boleh untuk melakukan seks bebas. Karena itu tadi seperti yang jadi katakan bisa kena HIV bu, karena bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, hamil di luar nikah bu, karena apa? Tidak adanya kontrol diri. Gak tahu kalau misalnya melakukan seks ini juga harus ada batasannya. Orang yang sudah menikah pun melakukan seks itu ada batasannya loh. Makanya ada program KB yang begitu-begitu kan. Nah, seperti yang kata Rama, dijauhi dan dikucilkan di lingkungan, ya kan gitu. Yang terakhir kata Dwi, munculnya berbagai macam penyakit kelamin. Nah, itu sangat membahayakan, gitu kan. Lalu yang terakhir adalah penyebabnya adalah salah bergaul. Salah bergaul ini ada yang bisa contohkan salah bergaulnya seperti apa? Mungkin saya bisa mencontohkan ya. Yes, ya. Seperti saya berteman sama Diki nih, yang biasanya contoh ya, dia biasanya memang pelaku seks bebas. Ya. Nah, saya berteman sama dia, jadi lama-lama saya terikut arus bersama dia, yaitu melakukan seks bebas tadi. Karena kamu melihat Dwiki kok sepertinya Kok menikmati happy gitu ya, fun kelihatannya gitu kan. akhirnya kamu penasaran, Iya. ya kan, bener kan, akhirnya rasa ingin Ingin tahu, rasa ingin tahu pas pula masuk di pergaulan yang salah. Nah, terciptalah, mulailah tercipta pergaulan yang buruk tadi, membuat Dwi terpengaruh untuk melakukan seks bebas. Nah, sebenarnya awal dari seks bebas ini karena apa sih? Coba-coba bu, coba-coba. Awalnya sih coba-coba sama Keterusan. candu bu. Tapi memang seks itu membuat orang-orang menjadi kecanduan, sama seperti narkoba. Narkoba membuat orang kecanduan. Seks juga membuat orang menjadi kecanduan. Ya, jadi Anda semua jangan sampai ada yang melakukan seks Bebas. Oke ya, setuju ya? Setuju, Bu. Nah, selain itu, saya mau tanya nih, setelah kita tahu apa itu yang menjadi penyebab seks bebas itu terjadi dalam kenakalan yang masuk dalam kenakalan remaja tadi, apa lagi yang harus kita bahas? Setelah kita tahu penyebabnya, Cara mengatasinya bu. belum. Cara mengatasi terakhir. Dapat bu. Benar sekali Dwiki. Yuk, sekarang kita berbicara tentang dampak-dampak dari seks bebas. Kira-kira dampak dari seks bebas itu positif atau negatif? Negatif. Kenapa Jenny bilang dampaknya negatif? Karena kalau yang dilakukan itu sudah negatif kan bu. Kan tadi kan ada seks bebas, pasti itu menghasilkan juga yang
sudah banyak ya yang jadi katakan, dan juga beberapa yang jadi katakan itu sudah masuk dalam poin-poin yang ibu siapkan. Vicky, ibu katakan bahwa dampak negatif dari budaya seks bebas itu adalah hilangnya harga diri. Benar tidak? Benar Bu. Kenapa? Karena mungkin terkadang seseorang itu harga dirinya biasanya terdapat di pada kelaminnya. Contohnya malah seperti kayak perempuan itu Bu. Nah, gitu. Mungkin ketika dia sudah melakukan itu, mungkin dari situ kan itu mungkin bagi perempuan itu harta yang paling berharga. Mungkin pas sudah diambil dengan laki-laki, mungkin disitulah dia merasa harga dirinya sudah tidak ada. Ya, benar sekali yang dikatakan oleh Niki, bahwa kenapa hilang harga diri, karena orang yang sudah melakukan hubungan seks itu yang pada awalnya itu punya pemikiran bahwa melakukan seks itu tidak benar di luar nikah ya, melakukan seks bebas tidak benar, lalu tiba-tiba dia terjerumus ke dalam hal itu, maka dia akan merasa hilangnya harga diri. Hilangnya harga diri ini dia merasa kehormatannya hilang, dan hal itu juga dia juga merasa kehormatan itu hilang juga di hadapan Tuhan. Nah, jadi itulah pentingnya pendidikan moral dari sekarang dan juga pendidikan keagamaan, ya, karena itu tadi harga diri tadi sangat penting. Yang kedua ada yang tahu apa kira-kira? Yang kedua adalah prestasi menurun. Rama, kenapa prestasi menurun? Karena udah nggak fokus lagi untuk Belajar. Fokusnya tuh untuk udah main-main aja. main-main dan terikut oleh rasa cemas dan rasa takut. Kenapa dia merasa takut? Melakukan kesalahan. Karena melakukan kesalahan. Betul sekali. Karena dia merasa, aduh gimana ya? Jangan-jangan nanti saya hamil. Kemarin kan saya tidak pakai pengaman. Aduh, jangan-jangan ada yang ketahuan lagi. Jangan-jangan nanti dia memberitahu lagi ke orang lain. Belum lagi banyak ada juga orang yang mencoba saat melakukan hubungan itu, mereka ada yang merekam, ada yang memvideokan foto, begitu kan, banyak sekali kan kejadian seperti itu. Nah, jadi prestasinya menurun karena yang sudah tidak fokus lagi. Nah, selanjutnya adalah hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah itu juga menjadi dampak negatif. Nah, pernah nggak punya teman yang selama sekolah hamil di luar nikah? Pernah Bu. Apa yang terjadi setelah itu? Berhenti sekolah dia Bu. Iya, putus sekolah Bu. Putus sekolah, ngurus anak, ya kan? Coba kalian bayangkan jika kalian berada di posisi itu bagaimana, gitu. Lalu yang seharusnya masih main-main, yang seharusnya masih cari kerjaan, masih kumpul sama teman, udah 5 anak gitu kan, ya kan? Bagaimana rasanya begitu? Ya teman-teman masih seru-seruan bareng-bareng, bisa jalan sana, bisa jalan sini, kita sibuk ngurus anak. Tertekannya sangat luar biasa, ya kan? Lalu selanjutnya, kalau orang yang hamil di luar nikah, kalau misalnya memang dia berpikirannya masih lurus, dia akan pertahankan anaknya. Tapi jika ada juga orang lain yang tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya, apa yang dia lakukan? Dia aborsi Bu. Betul, aborsi. Bahkan tidak hanya aborsi, dia juga ingin bunuh diri. Nah, menurut anak-anak semua, apakah aborsi itu adalah perbuatan yang bagus? Tidak. Apakah perbuatan yang benar? Tidak. Kenapa? Membunuh nyawa Bu. Iya, sama aja itu membunuh nyawa Bu. Apalagi yang belum berdosa gitu Bu. Dan kan setiap manusia, setiap makhluk itu kan bebas untuk hidup Bu. Nggak baik buat perempuan juga kan Bu. Kalau misalnya masih muda terus udah aborsi. Iya, ibarat udah menyiksa diri juga juga kan. beresiko sama ibunya semua. Jadi kenapa mereka bisa sampai tega melakukan aborsi dan bunuh diri? Mungkin tekanan dari Mungkin dia takut Dan untuk lingkungan. mengungkapkan Bu, misalnya takut dia hamil di luar nikah kan, jadi kan sebenarnya orang tua itu kan pasti akan kecewa berat, dia pasti mikir dah, wah bakalan kecewa berat nih orang tua, sampai dia pokoknya udah mikir ke depannya buruk-buruknya gitu, makanya dia gitu. Betul sekali, berarti karena ketidaksiapan diri untuk menjadi orang tua, ketidaksiapan diri untuk memiliki anak, ketidaksiapan diri mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah. Oke, selanjutnya seperti yang dikatakan Jenny, tercorengnya nama baik keluarga. Bagaimana Jenny? Kira-kira saat misalnya menemukan ada orang yang melakukan seks bebas gitu, dampak negatifnya setelah dia hamil, apalagi dia aborsi gitu kan, tercorengnya nama keluarga
pasti yang disalahkan itu orang tuanya. Karena kan mungkin kata orang-orang nggak bisa mendidik anak dengan baik seperti itu kan. Ya, betul. Mungkin kurang dapatnya motivasi-motivasi yang baik juga dari orang tua seperti itu, dan pengawasannya juga. Betul sekali. Jadi benar sekali. Jadi memang orang tua ini harus berperan besar ya. Jadi saat nanti Anda semuanya, selain sekarang menjaga diri dengan baik, sampai nanti kalian berkomitmen untuk menikah, saat nanti kalian menjadi orang tua, kalian juga harus memperhatikan anak-anak kalian dengan baik. Karena apa? Awal dari pergaulan bebas ini adalah globalisasi. Apalagi nanti 10 tahun ke depan, kalian sudah bisa bayangkan kan bagaimana maraknya globalisasi, bagaimana majunya teknologi. Nah, Anda semua sudah punya handphone kan? Sudah, Bu. Nah, punya WhatsApp? Pusat. Punya Instagram? Punya. Punya Line? Punya. Twitter? Punya. Anda semua pasti lebih mudah untuk mengakses hal-hal yang yang boleh diakses dan tidak boleh diakses di umur kalian. Ya kan? Contohnya seperti tontonan yang tidak mendidik tadi. Itu tontonan-tontonan yang boleh misalnya ditonton oleh umur 21 tahun ke atas. Kalian paling umurnya 17, 16, 18 paling tua. Ya kan? Belum boleh berarti. Nah, hal itu bisa menjerumuskan kalian juga. Jadi, diperhatikan gadgetnya, diperhatikan tangannya. Boleh lihat apa? Apalagi di Twitter banyak sekali seperti itu. Benar? Wiki pernah lihat? Belum pernah, Bu, sama sekali. Benar? Iya, Bu, di Twitter belum pernah. Di Twitter belum pernah. Tapi tempat lain pernah. Menjebak sekali. Pernah lihat di tempat lain berarti? Itu nggak sengaja sih, Bu, karena dari link teman gitu kan. Ini, tapi saya nggak suka nonton yang gitu kan. Bagus lah. Dwi, jangan-jangan Dwi pernah lihat lagi diam-diam. Kamu pernah lihat Dwi? Enggak. Pernah nonton yang berbau Mungkin Instagram ya. Enggak pernah. Secara sekilas gitu kan di explore muncul bule-bule itu. Nah, itu perbedaan budaya dengan kesengajaan kita untuk menonton hal yang tidak benar itu berbeda ya Anda semuanya. Jadi jangan disamakan karena budaya Indonesia dengan budaya Barat itu sungguh berbeda. Oke. Dan juga selain itu setelah tercoreng nama baik keluarga, ada lagi nih tekanan batin. Tekanan batin ya kan, tertekan karena udah banyak sekali nih masalahnya, mikirin orang tua, mikirin diri sendiri, belum lagi kalau misalnya dia hamil dia mikir anaknya di dalam gitu kan. Gimana ya masa depan saya, gimana ya orang tua saya kalau tahu, gimana hidup saya, sementara mungkin dia belum bekerja gitu kan. Lalu yang terakhir adalah terjangkit Penyakit. Ada yang tahu nggak apa aja penyakitnya? HIV, sifilis, raja singa. Lalu Iya. Mungkin itu ya herpes, herpes, kanker mulut, kanker rahim. Jadi bingung kenapa kanker mulut? Iya Bu. Nanti saat kamu sudah dewasa kamu akan tahu kenapa bisa kanker mulut. Oke. Nah, karena begini, kalau kalian sudah pernah menonton entah secara sengaja atau tidak, mungkin anda semua akan tahu gitu ya. Tapi lebih baik anda semua tidak berusaha untuk memang mencarinya ya, jangan, karena berbahaya sekali kehidupan pornografi ini. Ya kan, seks bebas itu pasti karena anda sudah tahu tentang dunia pornografi. Dijauhin ya. Wiki jangan semangat-semangat aja ngomongnya. Ya, kamu juga harus menjauhinya. Iya Bu, pasti Oke. Bu. Oke, jadi sampai sini ada nggak yang mau kalian tanyakan? Lanjut Ada. aja Bu. Mau lanjut? Iya cukup. Nggak bosan? Bu, Ya. gimana Bu? Berarti kalau kita menonton film dewasa itu ada batasan umurnya Bu. Tadi kan kalian Bu menjelaskan di usia kami kan belum boleh. Apakah nanti misalnya kita kayak 20 ke atas, apakah boleh juga Bu nonton video kayak gitu? Nah, oke, biar ibu jelaskan ya. Jadi dalam dunia perfilman itu ada yang disebut dengan rating. Rating itu pernah nggak kalian kalau tonton di TV ada tulisan SU? SU itu artinya semua umur. Semua umur. Jadi semua umur boleh menonton serial itu. Terus nanti ada tulisan R15 atau R13. Itu artinya Atau di usia 13 remaja yang berusia 13 ke atas. Berarti itu paling rendah usia 13 tahun boleh menonton. Jadi anak umur di bawah 13 tahun nggak boleh nonton. Ada juga yang ratingnya 21 plus D tulisannya.
dewasa. Jadi jika Anda semuanya belum menyentuh umur dewasa atau belum menyentuh umur 21 tahun, berarti film tersebut belum layak kalian konsumsi. Nah, ada juga yang membuat seperti ini, R13, BO, bimbingan orang tua. Jadi walaupun kalian nonton itu, kalian juga harus mendapat bimbingan dari orang tua. Ya, mengerti anak-anak semua? Mengerti. Nah, jadi bukannya jadi boleh ditonton bu, nggak boleh ditonton bu, boleh saat sudah waktunya. Nanti setiap perfilman, serial-serial di televisi itu ada ratingnya masing-masing. Oke, masih kurang jelas ya ini? Cukup bu, Cukup. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Cukup bu. Jadi sampai sini sepertinya Ananda semuanya mulai loyo, mulai lesu. Ibu mau membuat satu permainan yang melatih konsentrasi yang semua. Apa nih? Main gimana nih? Ayo main apa kita hari ini? Jadi ibu ada permainan konsentrasi. Tangannya satu di kepala, letakkan di sini. Oke. Yang satu begini. Ya. Oke, kita dimulai dari tangan kanan. Pukul pelan-pelan saja. Seirama. Satu. Ya, oke. Benar. Stop. Tidak pakai nyanyi ya. Kita lagi belajar BK, bukan seni. Oke, sekarang sebelah kiri. Tangannya diletak sebelah kanan. Tadi kan kanan di kepala. Yang kiri Dwi terbalik. Nah. Yang ini begini. Digosok. Bukan memutar. Ke depan ke belakang. Oke? Harus seirama. Sep. Ya. Oke? Bisa? Bisa bu. Bisa? Yuk. Kalau saya bilang kanan ya, pukul kanan. Seirama ya. Kalau saya bilang kiri, gini. Kalau saya bilang dua-duanya, no. Gini ya. Oke? Oke, bisa? Ya, oke. Angkat tangannya dulu ke atas. Oke ya? Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kanan. Kiri. Ayo, kanan. Kiri. Dua-duanya. Oke, belum. Masih ini. Stop. Oke, tadi masih percobaan dulu ya Anda semuanya. Kira-kira siapa yang merasa kesulitan? Saya bu. Oke, harus konsentrasi. Oke bu. Konsentrasi. Nanti ya, kira-kira yang kalah kita apa ini? Kita beri hukuman nggak? Nyanyi bu. Nyanyi ya? Nyanyi ya, oke. Oke, sekarang ikuti aba-aba dari ibu. Ya bu. Ya, angkat tangannya dulu. Tepuk tangan. Kanan. Kiri. Kanan. Kiri. Kanan. Dua-duanya. Terus. Kanan. Apa kanan? Oke, jadi kalau Ayo Jenny maju ke depan. Yuk. Teman-teman mau jadi nyanyi Saya puto. Jenny kalah ya. Jadi siapa tadi yang kurang konsentrasi? Hah? Yang mana kanan? Saya nggak tahu ibu tadi apa bu? Ibu. Jadi lu kan nggak tahu ramai-ramai kanan kiri. Teman-teman mau nyanyi apa? 40 hari. Layang kangen. Ayo. Waktu kita tidak banyak lagi. Biar matang. Aku yang dulu. Balon pada 5. Kita nyanyi bareng-bareng. Ya. Udah dihukum. 1, 2, 3, hukum bareng-bareng. Ya. Balonku ada 5 jam, rupa-rupa
Aduh, saya pusing lihat anda semuanya ini. Ada aja nih kayaknya ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang saatnya kita ke pembahasan terakhir. Asik, udah pembahasan terakhir nih. Ya, Bu. Udah gak sabar ya ngobrol mainnya. Betul, Bu. Oke. Tadi Dwiki sudah bilang, yang terakhir apa Dwiki? Cara mengatasinya, Bu. Iya, betul sekali. Apa cara mengatasinya Jenny? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, bagus sekali. Kedua, Selalu satu-satu ayo. saya, Bu, Ya. selalu melakukan hal yang positif, Bu. Jadi berada di jalan yang benar. Dwi dulu. Menjauhi lingkungan pergaulan yang tidak baik. Betul. Seperti ya itu. Seperti apa? Yang Iya, apa? lingkungan yang tidak baik. Lingkungan yang tidak baik. Raman. Memilih kawan yang baik loh, Bu, dan bisa membatasi diri. Nah, pintar sekali anda semuanya. Jadi yang pertama menghindari lingkungan yang buruk, ya kan? Yang misalnya jam pulang ke rumah itu tidak ada batasannya, jangan sampai begitu. Kalaupun orang tua mungkin memberikan kebebasan, anda semua harus pandai menjaga diri. Oke, bagus. Yang kedua adalah membatasi waktu keluar rumah. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi misalnya udah jam 10 pulang ya. Jangan nanti kalian nongkrong habis itu lanjut lagi. Karena nanti berbeda tongkrongan, berbeda lagi orang-orang dari lingkungan yang berbeda. Ya. Ketiga seperti yang dikatakan Dwiki, mengisi waktu Kosong. Jadi Dwiki kalau misalnya lagi waktunya kosong, Dwiki ngapain? Saya berolahraga, Bu. Olahraga. Ya. Olahraga. Dwiki biasa melakukan olahraga apa? Bermain basket, Bu. Bermain basket. Kan pakai tangan, pakai jari juga. Iya. Oke, bagus. Kalau yang lain, kalau Jenny biasanya mengisi waktu kosongnya dengan apa? Jualan sih, Bu, kalau saya. Kamu berwirausaha ya? Kalau ada waktu kosong pasti saya kayak jualan di barang bagus-bagus. Kalau Rama, kalau lagi waktu kosong apa nih? Baca kitab. Hebat sekali. Luar biasa. Tapi jangan kosong. Aduh. Kalau Dwi? Ya kalau saya mungkin nongkrong sama teman atau kadang futsal. Futsal. Ya, jadi diisi kegiatannya dengan kegiatan yang Positif. Oke, selanjutnya adalah jangan salah bergaul. Nah, Dwi nih sering nongkrong sepertinya. Tadi Dwi bilang sering nongkrong, Bu. Jadi Dwi teman-teman pergaulannya bagaimana? Ya alhamdulillah ya biasa. Biasanya bagaimana? Ya enggak tidak buruk lah, Bu. Baik-baik aja. Nah, pokoknya- tidak ada pergaulan bebas atau apa. Bagus. Jadi Dwi harus mempertahankan pergaulan yang baiknya ya. Jangan sampai salah bergaul. Yang kelima seperti yang dilakukan oleh Rama, memperdalam keimanannya dengan cara Rama dia baca Alkitab. Kalau yang muslim mengaji. Kalau yang Konghucu Iya, membaca Alkitab juga, Bu. Membaca kitab-kitab. Suci. jadi harus beribadah juga ya. Suci kebarat. Iya, Ya. membaca kitab suci. Membaca kitab suci ya. Jadi anda semuanya jangan sampai ada yang lupa beribadah. Bagi yang Kristen jangan lupa beribadah ke gereja. Yang Konghucu jangan lupa beribadah ke tempat ibadahnya. Iya, Bu, ke loteng. Oh iya, ke kelenteng. Nah, Di atas ya. Dwi juga jangan lupa untuk sholat 5 waktu ya. Iya, Ibu. Oke, bagus sekali. Yang keenam, caranya adalah tadi siapa yang bilang awalnya coba-coba? Jenny kan? Iya, Bu. Jenny. Nah, jadi juga cara mengatasinya adalah tidak mencoba-coba. Jadi gimana nih? Tidak mencoba-coba nih dalam artian bagaimana Jenny? Enggak, ya mencoba-coba ini kan, Bu, kita tahu nih kalau ini negatif. Berarti kalau sudah positif negatif, maksud saya tuh kayak udah pasti Udah ini pasti negatif, negatif. seperti itu kan. Kenapa harus dicoba-coba gitu? Iya. Kan udah pasti itu negatif. Benar sekali, semuanya. Jadi jangan berani mencoba-coba kalau udah tahu sesuatu hal itu buruk ya. Misalnya narkoba. Saya sudah tahu nih Bu, dapat narkoba ini adalah kecanduan, ngefly tidak jelas, menghabiskan uang, merusak saraf, apa segala macam. Tapi tetap dicoba-coba. Itu namanya Bohong. bodoh. Karena sudah tahu tapi tetap dicoba. Bodoh. Ya, jadi sebagai remaja kita harus bijaksana. Nah. Benar sekali. Nah, lalu yang terakhir
sebuah kesempatan bagi anda semua untuk suka-sukanya di rumah. Ya, jangan mencoba-coba ya. Jadi dari semua materi yang ibu berikan hari ini, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Diki. Jangan suruh temannya, silakan. Ayo, siapa yang bisa memberikan kesimpulan sedikit saja? Waktu kita sudah mau habis ya, anak-anak semuanya. Yeay. Ayo. Asik sekali ya, Bos. Ayo saya Bu. Ya. Jadi kesimpulan pada materi pada pagi hari ini adalah seks bebas ini adalah suatu perbuatan yang mana suatu hubungan yang dilakukan dua orang yang berbeda kelaminnya antara laki-laki dan perempuan. Namun pada seks bebas ini salah karena apa, di luar pernikahan. Jadi dalam seks bebas ini ada seperti dampak-dampaknya. Nah, dampaknya seperti hamil di luar nikah, dijauh dari lingkungan, habis itu berdosa karena melanggar agama juga. Lalu penyebabnya karena ingin coba-coba, kita bisa melihat dari situ-situ, serasa ingin tahu. Lalu cara mengatasinya juga tadi kita seperti mendekatkan lagi kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu membaca kitab suci, terus melakukan hal-hal yang positif, berlaku positif, dan memilih teman yang positif, memilih teman yang baik. Bagus sekali, sangat sempurna jawabannya. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa seks bebas ini terjadi di kalangan remaja oleh karena pesatnya perkembangan dan kemajuan zaman. Ya, jadi karena sungguh cepat teknologi masuk, jadi banyak faktor nih. Nah, hal ini membuat pergaulan menjadi bebas dan cenderung tidak beretika. Ya, jadi tidak bergaulnya itu jadi tanpa batasan dan nggak beretika. Karena mudahnya bergaul di sosial media. Hati-hati ya, Anda semua. Jadi dari faktor-faktor penyebab seks bebas yang udah kita uraikan tadi, dapat diketahui bahwa hal tadi harus diperhatikan dan harus hindari. Jadi anda semua beserta harapan ibu agar materi kita hari ini membuat anda semua menyadari dan membuka mata bahwa sebenarnya seks bebas itu sangat-sangat Bahaya. Jadi bagaimana? Anda semua ada yang mau terjerumus ke pergaulan bebas? Tidak. Bebas. Tidak mau. Jangan sampai ada yang mau ya. Iya, Karena Bu. yang rugi adalah Kita yang lakukan. Bagus sekali. Oke, baik. Bagaimana pendapat anda semua tentang materi kita hari ini? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat, dan kami tahu dan kami tahu bahaya, jadi kami tidak ingin melakukan hal tersebut karena itu negatif. Ya, benar sekali. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, Ibu berterima kasih karena anda semuanya sudah dengan aktif menjawab, dan kalian semuanya rasanya sudah sangat mengetahui bagaimana sulitnya di zaman sekarang ini untuk mengatur diri ya anda semua. Jadi alangkah lebih baik ke depannya menjaga pergaulan dan menghindarkan diri dari pergaulan bebas. Oke, terima kasih atas kontribusi hari ini, dan di minggu depan kita akan membahas lagi materi yang tidak kalah menariknya dengan seks bebas. Apa itu kira-kira yang benar, Kak? Belum lagu. Cluenya apa ya? Cluenya berbau online. Cyberbullying itu Sedikit lagi. Channel game online. Sedikit lagi. channel sosial media. Iya, benar sekali dulu. Oke. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang pengaruh sosial media bagi kehidupan remaja. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ibu dulu lagi ya. Dapat sendiri.